yang pertama ini menegaskan secara cepat karena ada Kodari di sini. Effendi Ghazali tidak pernah menyatakan presidennya bodoh, tapi alasan untuk mereshuffle yang membuat presidennya marah, 2 kali bodoh itu ternyata tidak diatasi dengan cara sekarang ini. Walaupun pada Kementerian Perdagangan ada gitu ya. Jadi alasan-alasan bodoh pada waktu itu menurut saya tidak menjadi persoalan utama. Lebih menjadi persoalan utama ini adalah akomodasi. Jadi begini. Akomodasi partai politik untuk ketenangan Bapak Presiden dan stabilitas politik. Itu mungkin tidak dieksplisitkan oleh Presiden ya. Tapi memang ada problem dengan impor kita yang terlalu mudah. Nah, beliau mungkin menyatakan atau mengutip atau kita membahas soal minyak goreng karena itu paling menonjol. Tetapi pada hari ini pemerintah sedang melakukan perubahan sangat besar, yaitu lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu mengeluarkan kebijakan agar semua produk ya, furniture, ATK yang kecil-kecil itu semuanya diadakan dari dalam negeri. 832. Termasuk kalau boleh nggak, saya nggak mau bahas itunya. Saya mau bahas ini kenapa PBB belakangan masuk, kalau Anda melihatnya kenapa? Sebentar, ini kan belum tuntas. Ini kan belum tuntas. Jadi perlu dituntaskan sedikit. Yang kedua, ya kalau beliau saya reshuffle, bisa jadi itu kan ekspresi kemarahan terhadap banyak hal, termasuk di dalamnya adalah Kementerian dalam Perdagangan dan Kementerian Pertanahan begitu. Jadi jangan terlalu harfiah, Bung. Dalam komunikasi itu kan ada konteks gitu. Nah, konteks itu harus kita tangkap juga dengan lebih luas begitu. Justru kalau harafiah benar semua ini. Ya kan, karena hak prerogatif presiden. Justru karena konteks, saya melihat konteks marahnya itu bagaimana dan apa yang dilakukan. Tapi boleh balik ya ke PBB ini sekarang. Ke PBB ini karena ada 2 partai lain. Jadi PBB ini saya juga pada waktu itu agak terkejut karena yang pertama saya merasa waktu itu Bapak Yusril sebagai Ketua Umum PBB, Profesor Yusril itu adalah lawyer profesional buat mungkin Pak Jokowi dalam kasus apa gitu ya pada waktu itu, atau mungkin bersengketa di mana gitu. Tapi ternyata Bapak Wakil Menteri yang baru kita ini, kita ucapkan selamat loh semuanya ya kepada yang jadi Menteri maupun Wakil Menteri kelima-limanya. Pak Afrian Sanur ini menyatakan bahwa sebetulnya sudah lama kami mendukung Bapak Joko Widodo. Nah, pengamat ini justru harus menerjemahkan sekarang ini bentuk dukungannya dalam bentuk apa selama ini. Doa pasti, kan kita semua mendukung dalam doa. Kalau bicara dukungan harusnya PDI Perjuangan yang mendukung paling banyak, harusnya kursinya nambah gitu. Saya pikir bakal nambah tadi, ternyata enggak. Saya ingin memberikan komentar sedikit tentang Presiden marah. Kalau Presiden marah saya kira tidak ditujukan pada orang per orang, tetapi Presiden ingin membangun kesadaran kolektif. Inilah tantangan besar bangsa ke depan. Kita harus mencari solusi. Itu sebabnya misalnya contoh ekonomi impor. Kita selama ini dikritik ekonomi kita memang lapar impor. Itu sebabnya Presiden menyatakan itu. Tetapi tidak berarti terus si orang itu, bahwa orang itu kena reshuffle, itu memang ada koinsidensi. Itu urusan saya. Nanti saya reshuffle. Orang dong. Soal tadi masa kementeriannya di reshuffle. Lebih banyak parpol yang diakomodasi, saya kira memang begini. Salah satu ciri Pak Presiden Jokowi itu dia terobsesi dengan semangat persatuan nasional. Itu sebabnya ketika sejak awal memasukkan rival utamanya ya saat itu Pak Prabowo, itu kan sudah indikasi jelas bahwa Pak Presiden memaknai tantangan pembangunan ke depan adalah menciptakan persatuan yang kokoh di tengah-tengah turbulensi ekonomi global, di tengah-tengah geopolitik yang tidak menentu dan seterusnya. Jadi obsesi itu dengan politik yang dinamis ini membuat Pak Jokowi melakukan harmonisasi, konsolidasi kepentingan ya untuk merespon. Artinya bagus dong ini untuk kedepannya ya. Saya kira bagus. Ini bagus sekali kesempatannya. Selamat datang untuk Pak Sulhas, selamat datang untuk yang lain-lain, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah di luar kabinet. Selamat datang untuk PAN bergabung katanya. Ya, kalau Bang Jul itu kan memang kalaupun selama ini belum bergabung, Bang Jul itu kan tidak punya handicap, tidak punya hambatan berkomunikasi dengan semua ketua umum parpol. Dan memang PAN setahun yang lalu sudah memutuskan di Rakernas, saya sebagai pimpinan sidang waktu itu, bukan maunya Bang Jul pribadi ya, tapi itu kemauan dari seluruh PAN se-Indonesia, bahwa kita ingin berkontribusi untuk ikut andil menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, kemarin tuh memang walaupun setahun PAN sudah bergabung, Mbak Duyang ya, PAN itu tidak pernah menargetkan harus ini harus itu, Bang Iki. Bahkan hari Senin tanggal 13 Juni, Bang Jul tuh masih di Jawa Tengah, nggak tahu apa-apa. Pulang, ini
Yan kok ribut sekali masalah reshuffle, kita belum ada apa-apanya ini. Baru Selasa sore dipanggil, dan kita juga nggak tahu kalau misalkan Bang Jul akan diamanahkan menjadi Menteri Perdagangan. Ini sudah memberikan dukungan setahun belakangan ya. Ini dukungan tanpa pamrih nih kalau saya bilang, dukungan tanpa pamrih. Iya, sudah agak lama. Gini, sudah agak lama. Tapi begini, kalau saya lihat kalau saya lihat Bang Jul kan memang dari awal nggak mau jadi menteri, karena tawarkan di situ waktu itu ada kader-kader partai yang lain lah ya. Tapi pada akhirnya kan Pak Presiden meminta ketua umum. Nah mungkin Pak Presiden sudah sampaikan juga di jumpa pers beberapa kali diulang oleh TV One, jam terbang atau kepemimpinan Bang Jul kan sudah tidak diragukan lagi. Pernah Menteri Kehutanan, pernah Ketua MPR, kemudian Wakil Ketua MPR. Intinya kalau dari persoalan, dan Bang Jul ini latar belakangnya juga pengusaha. Jadi pas lah ya ngurusin minyak goreng, dagangan tuh masih masuk ya? Ya insya Allah pas itu. Dan saya yakin Bang Jul akan sungguh-sungguh. Nah oleh karena itu kami di internal partai juga, kami tidak ingin terlalu memberikan beban berat pada Bang Jul untuk di internal partai. Jadi saya misalnya sudah tujuh sebagai Ketua Pemenang Pemilu Nasional, ya tentu saya akan meramu ini supaya Bang Jul akan lebih concern untuk menyelesaikan di Kementerian Perdagangan. Yang ditunjuk untuk menggantikan Bang Zul di MPR belum? Belum ya, oke. Belum, itu ya, menurut saya itu kelanjutannya. Bang Yandri nanti calon paling kuat kalau menurut saya adalah Bang Yandri. Itu kelanjutan dari reshuffle. Jangan dulu itu yang itu reshuffle. Bang Kodari jangan kayak ketua umum PAN aja nih Bang Kodari. Boleh dong. Kan pengamat kan boleh ngomong bebas. Sudah balik lagi. Tapi ada alasannya loh. Ada alasannya loh. Karena selama ini Bang Yandri ini notabene merupakan politisi PAN yang paling dekat dengan Bang Zul, dan bersama-sama dalam perjalanan perjuangan Bang Zul gitu. Walaupun paling dekat kan nggak mesti jadi wakil ketua MPR. Saya mau lanjutkan lagi nih ya ke tema saya malam hari ini, Bapak-bapak. Saya ingin menghadirkan bagaimana komentar partai-partai politik terkait dengan reshuffle yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin. Kita lihat bersama, Bapak-bapak. Ini Demokrat nih ya, reshuffle kabinet hanya layani kepentingan politik Jokowi. Oke. Ini saya ngomongin KIB ya. Iya. Kemudian Surya Paloh, kalau ada reshuffle lagi sudah rusak semuanya. Kalau ada lagi, kalau berikutnya ya. Ini ketiga nih. Kalau ada yang keempat baru rusak. Ada lanjutannya. Kalau dijawab lanjut sama Kodari, rusak semuanya. Nah, satu lagi. Politik merangkul ala Jokowi di balik reshuffle kabinet hari ini. Nah, oke. Ya, ini seperti kan Bang Surya Paloh itu kan mau mengatakan, tolong Menteri kerja yang benar gitu. Kalau misalnya Pak Jokowi harus reshuffle lagi, kalian tuh keterlaluan gitu. Jadi kalimat itu, ini seperti Bang Ege juga nih. Jangan-jangan gurunya Surya Paloh nih Bang Ege nih. Beliau itu sedang ngomong pada para menteri, tolong kerja yang benar gitu. Nah beliau kan enak ngomong karena beliau ketua umum yang bukan menteri. Oke, kalau gitu boleh ya, kalau kita bersepakat ini, kalau berdasarkan para pengamat dibilang ini mengakomodir memang kepentingan politik untuk kepentingan yang lebih besar lagi ya. Pasti dong. Tidak hanya stabilitas politik nasional. Iya, gini. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini kalau bisa sama-sama, kenapa harus berbeda? Oke. Toh persoalan negeri ini kan sangat rumit dan banyak. Sampai 82% lah ya. Enggak maksudnya kalau itu Bang Egi itu masih dasar ya. Oke. Ada yang lebih mendasar. Sistem kita kan sistem presidensial, tetapi multipartainya luar biasa. Itu sebabnya sistem seperti ini mengandung benih-benih ketidakstabilan, dan presiden membuat kebijakan countersiklis terhadap kemungkinan ketidakstabilan itu. Jadi sekarang ini memang presidensial parlementer begitu ya sekarang ini yang terjadi kalau kita lihat. Jadi sebabnya ini betul-betul luar biasa respon terhadap kondisi politik yang dinamis. Oke. Jadi begini Anggia, saya kasih ilustrasi ya. Pernahkah kita membayangkan kalau seandainya Pak Jokowi itu nggak merangkul Pak Prabowo dalam pemerintahan, lalu ada pandemi, ya, apakah kita pada hari ini bisa duduk-duduk begini berdebat tanpa pakai masker? Menurut saya tidak. Nah, misalnya ada yang bisikin Pak Prabowo, Pak, itu Bapak pidato live di televisi, ya, TV One misalnya, dan live YouTube. Lalu Pak Prabowo pidato, saudara-saudara para pendukung saya di 2019 dan 2014. Para ketua partai Gerindra, bupati, gubernur, wali kota dari Gerindra, saya perintahkan tolak vaksin. Kebayang nggak? Ya, jadi gini, Pak Prabowo di dalam kabinet saja
itu ada orang-orang yang nggak mau divaksin. Bayangkan kalau Pak Prabowo tidak di dalam kabinet. Ya, poinnya ini adalah kestabilitasan penting sekali. Persatuan dan kesatuan bangsa ini penting. Saya kira ini penting. 3 tahun yang lalu tidak pernah ada orang yang berpikir ada pandemi berskala seperti ini. Kemudian tidak pernah orang berpikir bahwa Rusia akan menyerang Ukraina. Jadi unthinkable pada waktu itu loh. Jadi tapi kenyataan dan ke depan geopolitik yang bergejolak seperti ini situasinya agak seperti 82% lawan 18% nih sebetulnya ya. Tapi saya mau bilang begini, saya kembali di 82% lawan 18%. Judul acara kita 3 perapat sisi. Iya. Akankah ada lanjutannya? Saya mau bilang begini, sedikit aja Pak. Rekam jejak sudah oke. Saya akui rekam jejak bagus dalam arti untuk mengatasi beberapa persoalan yang sudah digambarkan di situ. Mafia tanah, IKN gitu ya, untuk tanah. Kemudian perdagangan yang paling mendesak itu adalah minyak goreng. Tapi sebetulnya disebutkan oleh Bapak Presiden bahan pokok. Jadi itu sudah. Cuma yang saya katakan, hanya dengan 2 ini sebetulnya yang lebih tercermin adalah 2 figur yang paling lemah karena tidak disupport oleh. Nah, ada kementerian-kementerian lain yang mendesak berdasarkan kalimat-kalimat Bapak Presiden sendiri. Misalnya ada sekian negara loh yang terancam gagal menurut IMF ataupun apa, karena kita sekarang sedang menghadapi itu akibat dari pandemi yang sudah kita rayakan kesuksesan mengatasinya tadi dengan coba kalau Prabowo misalnya gitu ya. Pertanyaannya sekarang gini, coba kalau Bapak Presiden kita juga melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri atau sektor-sektor yang dianggap mempercepat kita supaya bisa keluar dari ketidakpastian akibat COVID, perang dan menteri-menterinya didukung oleh partai politik. Nah, kalau didukung oleh partai politik, maka kalau didukung oleh partai politik, apa? Kalau Bapak menjadi presidennya menteri apa? Enggak, saya bukan presiden. Saya bukan presiden. Saya bukan presiden. Atau gini, kira-kira menteri apa yang harusnya direshuffle oleh presiden? Enggak, saya ikutin aja rekam jejak Bapak Presiden ketika berpidato apa-apa yang pernah dia singgung perlu mendapat itu selesai perhatian. Sampai di sana ya. Selesai. Saya ke tema saya selanjutnya ini di awal saya sudah bilang ini memperkuat sinyal bahwa dukungan dua belah pihak nih, dukungan Presiden Jokowi untuk koalisi Indonesia Bersatu dan juga KIB semakin kuat juga arahnya ke Presiden Jokowi. Apakah